Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur buat hari ini. Ya, Tuhan masih nyatakan kasih anugerahnya bagi kita. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai kepada ayat 18. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-18. Ayat ini akan kita baca ya secara bergantian. Nanti saya baca ayat yang ke-16, lalu saudara-saudara sekalian baca yang ke-17. Dan di ayat yang ke-18 kita boleh membacanya bersama-sama. Katakan kalau sudah dapat. Amen. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama-sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu ada penolong yang lain. Ya. Ada penolong yang lain. Ya. Kalau minggu yang lalu, ya, tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, ya, temanya Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Ya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ya. Dan hari ini ya, masih ya ada kaitannya, masih ada hubungannya ya, dengan firman Tuhan minggu yang lalu yang saya sampaikan. Ya, bahwasanya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Haleluya. Dan bagi saya, saudaraku yang terkasih, bahkan bagi kita semua, ya, ini adalah cara yang paling efektif, ya, paling top, ya, paling luar biasa, paling mantap, ya, yang Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Ya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan mengaruniakan kepadamu seorang penolong yang lain, ya. Jadi ini yang Yesus katakan ya sebelum Ia naik ke surga. Ya, Dia katakan itu kepada murid-muridnya. Dan itu juga berlaku kepada kita orang-orang percaya, kepada kita semua. Ya. Akan dikaruniakan dikatakan seorang penolong yang lain. Ya. Dikaruniakan seorang penolong yang lain. Ya. Mengapa disebut penolong yang lain? Ya. Karena penolong yang sebelumnya, penolong yang dulunya, ya, penolong yang pertama yang adalah Yesus, Dia sudah naik ke surga. Ya. Dia naik ke surga. Penolong yang lain dikatakan, kenapa? Karena sekarang Yesus telah naik ke surga, maka diutuslah. Ya, diutuslah penolong yang lain. Yang tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Dan mengapa begitu pentingnya bagi Allah ya, untuk mengaruniakan seorang penolong bagi kita manusia? Ya. Dan mengapa manusia itu butuh penolong? Ya. Ini yang akan kita kupas bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Ya. Mengapa manusia butuh penolong? Ya. Bagian yang pertama, ya, mengapa manusia butuh penolong? Pertama, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu kita butuh penolong. Ya. Saudara dan saya pastikan kita tidak bisa hidup sendiri.
Haleluya. Ya. Bahkan ketika kita ada di rumah sendiri, ya, keluarga kita pergi keluar, ya, anak-anak kita pergi sekolah, ada yang bekerja, ya, ada yang bermain-main. Ya. Rasa-rasanya ya, hidup sendiri itu hampa. Ya. Ya. Tapi ada juga orangnya yang maunya hidup sendiri. Ya. Itu sudah ada kelainan. Ya. Tetapi pada umumnya, ya, manusia itu saya katakan tidak bisa hidup sendiri. Tidak mampu, ya, hidup sendiri. Ya. Itulah kita manusia. Ya. Dan oleh sebab itu saudaraku, mengapa manusia butuh penolong? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Haleluya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Jadi jelas dikatakan dalam firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat yang ke-18. Jelas sekali saudaraku, ya, bahwa Allah merupakan pribadi yang sangat peduli kepada manusia ciptaannya. Haleluya. Ya. Dia Tuhan yang peduli. Bahkan dia Tuhan yang sangat-sangat peduli terhadap kita sebagai ciptaannya. Ya. Ternyata manusia itu, ya, selalu ada di dalam pikiran Tuhan. Amin. Ya. Saudara dan saya selalu ada di dalam pikiran Tuhan. Ya. Saudara dan saya selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Ya. Saudara dan saya ada selalu di dalam rancangannya Tuhan. Terbukti. Sejak awal dunia diciptakan pun, Allah sudah berpikir untuk menghadirkan penolong bagi manusia yang pertama, yaitu Adam. Ya. Begitu pedulinya Tuhan terhadap manusia. Ya. Karena dia tahu manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Tidak akan pernah mampu hidup sendiri. Ya. Sehingga dibentuknya lah, diciptakannya lah Hawa sebagai teman Adam. Jadi Hawa itu hadir, Hawa itu ada sebagai penolong bagi Adam. Dan itu bentuk dari kepedulian Allah kepada manusia. Itu bentuk kepedulian Allah kepada Adam sebagai manusia yang pertama. Ya. Allah merancangkan penolong. Ya. Haleluya. Tetapi mengapa Allah merasa begitu sangat perlunya, ya, untuk menghadirkan penolong bagi manusia? Sekali lagi, karena Allah sangat tahu manusia itu tidak dapat sendiri, tidak sanggup hidup sendiri. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Haleluya, ya, nggak baik, ya. Harus ada penolong, harus ada pendamping. Aku akan memberikan penolong baginya. Haleluya. Jadi jika kita hubungkan peristiwa Adam dan Hawa, ya, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, kita bisa menemukan ada kesamaannya. Ya. Kepada Adam diciptakannya, diberikannya, dihadirkannya sebagai penolong Adam, yaitu
Hawa. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kepada murid-muridnya, kepada kita orang-orang yang percaya, Allah juga menghadirkan penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi ada hubungannya. Ya. Berkaitan. Ya. Mengapa Allah selalu menghadirkan penolong? Sekali lagi, karena Allah tidak bisa, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Haleluya. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku enggak rela kalau kamu itu hidup sebagai yatim piatu. Maka aku akan memberikan penolong bagimu. Ya. Aku akan tidak pernah meninggalkan kamu. Dikatakan dalam firman Tuhan. Ya. Maaf, saudaraku yang terkasih. Ya. Bukankah hidup sebagai yatim piatu itu ya, sangat-sangat menyedihkan. Ya. Saya sebagai yatim saja, belum piatunya, belum masih ada hidup orang tua. Ya, masih satu orang tua, ayah saya, bapak saya. Ya, jadi yang masih hidup hanya ibu saya. Ya, itu terasa sangat menyedihkan. Ya. Apalagi kalau yatim piatu. Ya. Tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Ya. Jadi sekali lagi maaf. Ya. Jadi kehidupan yatim piatu itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan, saudaraku. Kehilangan ayah, kehilangan ibu itu ya sangat-sangat menyedihkan. Ya. Seolah-olah kita kehilangan penolong dalam hidup kita. Dan tentu kita tahu bahwasanya ayah, ibu kita, orang tua kita itu adalah penolong di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak. Ya. Kalau kita ada apa-apa, kalau kita ada masalah, pengaduan kita pertama adalah kepada orang tua, ya, kepada bapak kita, kepada ibu kita. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa kehidupan yatim piatu itu sangat-sangat menyedihkan. Ya. Karena orang tua itu adalah sosok seorang penolong yang paling terbesar dalam kehidupan seorang anak. Ya. Ya. Tapi jangan takut. Mungkin kita ada yang sudah hidup yatim piatu. Ya. Jangan kita pernah takut, saudaraku. Allah begitu peduli kepada kita. Amin. Ya. Dia tidak mau kita itu merasa hidup seperti yatim piatu. Sebab ada Roh Kudus yang hadir setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Sebagai penolong dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ya. Dia menyertai kita dimanapun kita ada. Dimanapun kita sedang berada, dimana kita duduk, dimana kita berdiri. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas kita. Ketika kita belajar, bersekolah, dimanapun kita ada. Tuhan Allah memberikan penolong yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Jadi untuk apa kita takut? Ya. Kita bisa dikatakan seorang yatim piatu secara daging, tapi secara rohani. Tuhan tidak inginkan kita hidup sebagai yatim piatu. Haleluya. Ya. Dia kirimkan penolong bagi kita. Roh Kudus tempat kita mengadu. Roh Kuduslah tempat kita untuk bersandar. Dia akan membantu kita. Dia yang akan menguatkan kita dalam hidup kita. Jadi sadarilah saudaraku yang terkasih. Ya. Sehebat apapun kita. Ya. Tidak ada satu pun kita ya, yang bisa hidup sendiri. Tidak akan kita bisa hidup mampu sendiri.
Sekuat apapun kita, saudaraku, kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan orang lain. Amin. Ya. Tetapi ternyata Tuhan itu lebih tahu. Ya. Dia tahu, dia mengasihi kita. Kalau pertolongan dari manusia itu terbatas. Pertolongan dari seorang bapak dan ibu itu terbatas. Tapi pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus. Pertolongan yang tidak pernah terbatas. Untuk menyertai kita. Untuk memberikan pertolongan bagi kita. Haleluya. Dan oleh sebab itu, ya, seharusnya lah kita butuh pertolongan. Amin. Ya. Butuh pertolongan yang tidak pernah terbatas. Kalau kita butuh pertolongan dari orang tua kita, ya, bapak kita, ibu kita, ya, sementara mereka adalah seorang sosok yang terbatas. Tapi marilah kita lebih lagi mempercayakan hidup kita. Kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada kuasa yang tidak terbatas. Yang selalu menyertai kita di setiap waktu hidup kita. Di setiap saat, di setiap detik dalam hidup kita. Dia selalu hadir untuk memberikan pertolongan bagi kita. Haleluya. Dia yang menguatkan kita. Dia yang menyatakan pertolongan bagi kita. Ya. Jadi butuh pertolongan, cari pertolongan, minta pertolongan. Haleluya. Ya. Dia yang akan menolong kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia akan menyertai kita, dikatakan dalam firman Tuhan. Dia akan menolong kita selama-lamanya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus akan menolong kita di dalam segala hal. Haleluya. Ya. Jadi, mari saudaraku yang terkasih, Tuhan itu sangat-sangat peduli, bahkan sangat amat peduli dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Kuasanya tidak akan pernah terbatas. Ya. Kuasanya tidak akan pernah dibatasi oleh waktu, oleh tempat. Ya. Roh Kudus itu akan selalu hadir dimanapun engkau ada, di dalam kamarmu pun, ya. Di tempat engkau bekerja, di tempat engkau bersekolah, ya. Roh Kudus itu akan selalu hadir untuk menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya penolong yang lain itu tinggal dalam hidup kita? Ya. Bagaimana supaya penolong yang lain itu tinggal dalam hidup kita? Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Haleluya. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Ya. Bagaimana supaya penolong yang lain itu tinggal diam di dalam hidup kita? Ya. Kita harus berdoa. Ya. Berdoa, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus minta kepada Bapa di surga. Ya. Ayat ini jelas berkata, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Bapa di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus, Dia akan memberikan penolong kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Orang yang merasa butuh, ya, biasanya itu dia pasti akan meminta. Orang yang merasa butuh, biasanya pada umumnya dia akan mencari, ya, apa yang dia butuhkan. Ya. Dia akan meminta, dia akan mencari. Jadi jelas dikatakan firman Tuhan. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Bapa di surga. Kita butuh penolong. Kalau hidup kita terbatas, kalau orang tua kita terbatas, tetapi ada sosok, ada penolong yang tidak pernah terbatas, yaitu Roh Kudus. Ya.
Tapi bagaimana supaya Roh Kudus itu tinggal diam dalam hidup kita, dalam pribadi-pribadi kita? Ya. Karena enggak selamanya orang-orang percaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak selamanya orang-orang percaya itu, ya Roh Kudus itu adalah dalam dirinya. Ya. Dia hanya sekedar orang-orang percaya. Dia hanya sekedar sebagai orang Kristen. Tapi Roh Kudus itu tidak pernah memenuhi hidupnya. Roh Kudus itu tidak pernah tinggal di dalam hidupnya. Ya. Yang ada roh dunia, ya. Roh keduniawian, ya. Keegoan, dan lain-lain sebagainya. Dan oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya saudara dan saya kita semua butuh apa yang namanya pertolongan. Amin. Ya. Dan oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita cari. Ya. Jadikan engkau yang sebagai pribadi-pribadi yang merasa haus, yang merasa lapar, yang butuh benar-benar pertolongan yang daripada Tuhan. Ya. Engkau haus, engkau lapar. Ya. Ada sosok yang memberikan engkau ya, kelegaan, kepuasan, engkau dikenyangkan. Di tengah engkau menghadapi masalah persoalan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mungkin itu berat sekali masalahmu, rumah tanggamu diambang kehancuran, pekerjaanmu, usahamu, tapi mari engkau mencari Tuhan, mencari Roh Kudus, minta kepada Bapamu seorang penolong yang lain yang akan memberikan pertolongan yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Ya. Firman Tuhan berkata dia Bapa yang bukan Bapa yang jahat dikatakan. Ya. Jika yang Bapa yang jahat saja dalam dunia ini tahu memberi pemberian yang baik. Ketika anaknya minta roti tidak akan pernah dikasih batu. Ya. Terlebih Bapa kita di surga. Bapa kita yang baik. Apapun yang kita minta kepadanya. Saya yakin dan percaya. Kalau itu kehendaknya, kalau Tuhan menghendaki. Maka semuanya juga akan bisa diberikan kepada kita. Haleluya. Ya. Tapi jadilah sebagai orang percaya ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, mencari pertolongan yang daripada Tuhan, kita harus bergumul. Ya. Kita harus bergumul, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Lewat apa? Lewat roh. Haleluya. Jadi tidak cukup kalau hanya bibir mulut kita ini saja berbicara, menyampaikan pertolongan, menyampaikan wujud pertolongan dari Tuhan. Ternyata kita tidak dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, tidak diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau bukan karena roh, apa yang kita minta itu semuanya berasal dari roh kedagingan. Yang sementara. Tapi ketika kita berbicara roh ke roh. Roh kita berbicara dengan roh Tuhan. Roh kita sudah dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan. Roh Kudus itu akan senantiasa menyatakan kebesarannya. Pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya. Jadi mintalah dikatakan. Ya. Mintalah penolong kepadanya. Dia akan memberikan apa yang kita minta daripadanya. Di dalam dunia yang semakin sukar ini saudaraku. Ya, dalam kehidupan yang semakin berat ini. Dari manakah kita bisa memperoleh pertolongan? Ya. Apakah bisa kita andalkan harta kita, kekayaan kita? Apakah bisa kita andalkan kekuatan kita? Apakah bisa kita mengandalkan orang tua kita? Ya. Kehebatan kita. Ya. Semua itu terbatas. Ya. Hari-hari ini semakin jahat. Dunia semakin jahat. Manusia semakin jahat. Generasi anak-anak kita semakin jahat. Siapa yang bisa mampu menolong kita? Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Saya yakin percaya, saudara, saya sekalipun tidak akan pernah mampu kalau dengan kekuatan kita. Jadi dari mana sumber pertolongan kita? Hanya Roh Kuduslah
yang dapat menolong kita. Katakan amin. Hanya Dialah penolong satu-satunya yang dapat menolong kita. Ya, makanya Tuhan menyatakan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau hidup sendiri sebagai yatim piatu. Sebab engkau tidak akan bisa hidup dengan sendiri. Engkau butuh penolong. Engkau butuh Roh Kudus yang akan selalu menyertaimu, memberikan pertolongan bagimu, menguatkanmu, memberikan engkau sukacita, memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, ayat 5 dan ayat 16. Ya, bahkan sampai kepada ayat 18 di sana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, jangan kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi jangan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang percaya yang bodoh. Sudah kita tahu hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat, semakin buruk, ya. Tapi kita tidak peduli, ya. Kita tidak mau mencari, ya, seorang penolong yang tidak pernah terbatas. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan kebolehan kita, kegagahan kita. Ya. Makanya jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang bodoh. Haleluya. Ya. Tidak ada satu pun, sekali lagi saya katakan, tidak ada satu pun kita yang bisa hidup sendiri. Ya. Kita butuh pertolongan. Ya. Kita butuh orang lain, tapi yang lebih lagi yang kita butuhkan dalam hidup kita tidak lain adalah Roh Kudus yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Engkau yang lemah saat ini, engkau yang susah saat ini, engkau yang sedang kecewa, engkau sedang putus asa, engkau yang sedang sakit, ya. Engkau yang sedang dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya, ya, semua kita yang ada di tempat ini, semua kita mempunyai masalah persoalan. Ya. Atau mungkin saat ini engkau sedang menghadapi persoalan yang berat, yang tidak bisa engkau bisa terima, ya. Engkau tidak mampu, engkau enggak kuat, ya. Engkau tidak sanggup, ya. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang tidak pernah terbatas yang akan menolong kita. Haleluya, ya. Haleluya, ya. Jadi di doa 10 malam, ya, sampai kepada hari Minggu depan, saudaraku yang terkasih, ya. Saat ini, hari ini menjadi hari yang pertama, ya. Jadi nanti kita langsung, ya, berdoa kepada Tuhan, ya. Mintalah kepada Tuhan bagi engkau yang rindu, ya. Engkau dengar firman Tuhan hari ini, ya. Tidak ada satupun kita, saudaraku yang terkasih, yang tidak butuh Roh Kudus. Ya. Tapi mari hari ini, saat ini, engkau sungguh-sungguh buka hatimu. Minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa di surga. Biar Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Haleluya. Biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. Ya. Mari saudaraku yang terkasih, kami mengharapkan kita semua, tanpa terkecuali jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus buat pelayan-pelayan Tuhan, kita ambil waktu kita untuk berdoa. Mari kita minta kepada Bapa kita di surga supaya Dia memberikan seorang penolong bagi kita. Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Biarlah Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita semua, keluargamu, ya. Penolong bagi gereja-gereja kita, ya. Menolong bagi bangsa kita, negara kita, pemimpin kita. Dia penolong yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, ya, buka hatimu, nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatimu hari ini. Nyatakan kerinduanmu yang sungguh kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Haleluya, haleluya. Selamat hari kenaikan dan selamat mengalami kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.